Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Afiata dengan NIM 2018-210-729. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Kebijakan Hutang terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018. Kinerja perusahaan sendiri merupakan salah satu ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dalam sebuah perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan ini sangat penting dilakukan baik oleh manajemen, pemerintah, pemegang saham maupun pemegang kepentingan yang lain. Kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Nah, mengukur kinerja keuangan sendiri ini terdapat dua sisi, yaitu dari sisi internal dan sisi eksternal. Dari sisi internal sendiri dapat dilihat dengan cara melihat laporan keuangan, dan dari sisi eksternal perusahaan yaitu dengan cara menghitung kinerja keuangan perusahaan. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, seringkali menggunakan indikator rasio keuangan. Umumnya rasio keuangan yang seringkali digunakan yaitu seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Namun dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan yang diproksikan dengan return on asset dan return on equity, di mana return on asset ini berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam menghasilkan laba, sedangkan return on equity berfungsi sebagai menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari hasil investasi pemegang saham perusahaan. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah good corporate governance dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan? Yang kedua, apakah corporate social responsibility dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan? Dan yang ketiga, apakah kebijakan hutang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan? Yang keempat, apakah good corporate governance, corporate social responsibility, dan kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan? Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor tersebut meliputi good corporate governance, corporate social responsibility, dan kebijakan hutang. Good corporate governance sendiri yaitu peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Yang selanjutnya ada corporate social responsibility, di mana merupakan pendekatan bisnis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga ada kebijakan hutang. Kebijakan hutang sendiri ini merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber daya pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai biaya operasional sebuah perusahaan. Yang selanjutnya terdapat kerangka pemikiran yang terdiri dari good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan, serta mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Namun GCG ini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Yang kedua ada CSR. CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat menciptakan keberlangsungan jangka panjang yang dapat diterima perusahaan dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga ada kebijakan hutang. Kebijakan hutang ini berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan dikarenakan memiliki arah positif dan
berpengaruh signifikan terhadap ROE, yang berarti jika digabungkan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, maka keduanya memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang positif. Selanjutnya, terdapat hipotesis penelitian sebagai acuan dari penelitian terdahulu, yang mana hipotesis pertama, good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua, corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis ketiga, di mana kebijakan hutang berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya terdapat rancangan penelitian. Di dalam penelitian ini tuh menggunakan explanatory research, karena dapat dilihat pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility, dan kebijakan hutang terhadap kinerja keuangan. Dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan rancangan observasional, di mana dalam penelitian ini melakukan observasi yang mendeskripsikan bagaimana pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility, dan kebijakan hutang terhadap kinerja keuangan. Yang selanjutnya ada batasan penelitian. Jadi di dalam penelitian ini membatasi variabel yang digunakan pada penentuan pada faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Di dalam penelitian ini hanya menggunakan good corporate governance, corporate social responsibility, dan kebijakan hutang. Selain itu, dalam penelitian ini membatasi sampel perusahaan yang digunakan, yaitu pada sektor perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018. Yang selanjutnya yaitu dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan hanya diproksikan menggunakan ROA dan ROE. Yang selanjutnya ada identifikasi variabel. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan yang diproksikan menggunakan return on asset dan return on equity. Sedangkan pada variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu good corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris dan komite audit, sedangkan corporate social responsibility diproksikan dengan CSRI, serta kebijakan hutang yang diproksikan dengan DER. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada dasarnya definisi operasional sendiri itu dapat membantu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya definisi operasional menggambarkan bahwa terdapat indikator-indikator yang memberikan pengaruh terhadap berbagai variabel baik independen maupun dependen. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Di dalam penelitian ini populasi yang diambil yaitu seluruh perusahaan interest sensitif pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode purposive sampling. Yang terakhir yaitu data dan metode pengambilan data. Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, di mana peneliti hanya mengumpulkan data yang sudah ada sebelumnya. Data laporan keuangan dari perusahaan interest sensitif pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini diperoleh melalui website www.idx.co.id. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, di mana teknik ini dilakukan dengan tujuan mencari publikasi laporan keuangan secara lengkap yang dilakukan dari perusahaan
interest sensitif pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian penjelasan mengenai metodologi penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.